Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam kenal, saya Tea Pak. Bapak Ibu, baik, saat pagi hari ini saya akan mulai dengan berdoa, saya akan pimpin dengan iman Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan yang baik untuk kami boleh berkumpul, boleh mendengarkan sharing dari Pak Yosua dan saling berdiskusi. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati seluruh perangkat yang kami miliki, memberkati Pak Yosua dan dimanapun kami berada, kiranya semua kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan sesi pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa ini. Amin. Terima Ya, kasih Pak Luki. terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini adalah wujud perhatian kami tentang teknologi yang semakin lama itu semakin mewarnai dunia pendidikan, ya. Baik itu di tingkat yang elementary, kemudian di tingkat menengah maupun di tingkat atas. Semua sekarang menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana kita menyikapinya penggunaan teknologi ini? Karena sebenarnya teknologi dibuat itu untuk membantu kita, mempermudah hidup kita, dan memperlancar pekerjaan kita. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang teknologi artificial intelligence yang marak sedang digandrungkan, bahkan akhir-akhir ini sampai teknologi ini penyediaannya mengalami jam, gitu ya, macet. Seluruh dunia ini macet karena semua orang menggunakan teknologi artificial intelligence yang dinamakan ChatGPT, ya. Itu nanti kita akan bahas itu, bagaimana sikap kita dan bagaimana peran kita terhadap penggunaan teknologi ini, sehingga ini benar-benar memaksimalkan proses pembelajaran dan memaksimalkan kompetensi mahasiswa di tempat kita, bukan justru menghukum mereka, begitu ya, dengan adanya teknologi ini, tetapi justru kita menggunakan semaksimal mungkin teknologi ini untuk membantu mereka dalam belajar. Nah, saya sudah berdiskusi panjang lebar dengan Pak Yosua tentang ini. Kebetulan Pak Yosua juga pengajar di tempat kami di bagian informasi sistem bisnis, gitu ya, di UC, dan Pak Yosua juga sudah menggunakan teknologi ini, jadi nanti akan banyak sharing bagaimana Pak Yosua sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru ini bisa menggunakan teknologi artificial intelligence ini dalam belajar, bahkan memberikan instruksinya kepada mahasiswa. Sebelum kita mulai, saya ingin panggil dulu lah teman-teman yang dari K-12, begitu ya. Bisakah open cam teman-teman yang dari Sekolah Citra Berkat? Yes, Pak Adi. Halo Pak Adi. Bisakah kasih jempol Bapak Ibu, selain di open cam, kasih jempol supaya kami bisa melihat dari Sekolah Citra Berkat. Oke, ya, baik. Terima kasih. Kemudian dari Mitra Kasih Banjarmasin, bisakah kasih jempol? Ya, dan open cam sebentar. Baik, terima kasih. Lalu dari UC, teman-teman UC, Makassar, bisakah kasih jempol juga? Oke, ya, baik. Lalu teman-teman dari UC Surabaya, bisakah kasih jempol? Pak Oki, Pak Yosua, ya, Bu Bu Kristina, ya.
Baik, jadi ada 4 organisasi yang hadir di sini. Yang pertama itu dari Universitas Ciputra Surabaya, kemudian Mitra Kasih Banjarmasin, kemudian Sekolah Citra Berkat, dan dari USI Makassar, gitu ya. Nah, selama kurang lebih 1,5 jam ini, mari kita bersama-sama mendiskusikan hal ini, sesuatu yang baru, yang tentunya nanti akan berguna bagi Bapak Ibu di dalam proses persiapan, pengerjaan maupun penilaian, begitu ya, dan juga khususnya untuk mahasiswa kita atau siswa kita ya, sehingga mereka bisa belajar lebih baik lagi, lebih bisa mencapai tujuan belajar yang kita harapkan. Oke, tanpa panjang lebar, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Yosua. Silakan Pak Yosua. Thank you very much Pak Luki, terima kasih banyak nih juga para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ada di sini semuanya ya. Saya kasih juga Bapak Ibu salam sehat ya buat Bapak Ibu semuanya di tengah pandemi yang katanya sudah berakhir. Saya harap tetap kesehatan Bapak Ibu prima sampai sekarang ya, puji Tuhan. Menyinggung terkait AI mungkin sebelum masuk ke materi Pak Luki, saya mungkin izin Bapak Ibu tadi diajak Pak Luki kasih jempol itu ngeklik tombol reaction atau gimana nih Bapak Ibu yang pakai Zoom ya, ngeklik ya, klik tombol betul ya. Mungkin ada yang belum tahu, belum aware ya, Zoom kita sekarang itu sudah bisa yang versi update-nya ya, mungkin di-upgrade dulu mungkin Bapak Ibu, mungkin OS atau software-nya sudah bisa mengidentifikasi jempol langsung. Kalau saya tahan tangan saya begini, seret, dia nanti muncul jempolnya Bapak Ibu. Ya, satu lagi kalau nggak salah raise hand, fitur raise hand, ditahan aja seperti ini. Ya, nah nanti akan muncul. Saya nggak tahu. Ya, ini raise hand betul. Nanti di bagian saya ini harusnya sebagai host bisa muncul ini raise hand atau angkat tangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, AI itu sudah masuk di lingkungan kita ya Bapak Ibu ya. Terutama Zoom yang sering banget kita pakai. Mungkin Bapak Ibu belum aware ya, saya beri informasi gitu ya. Jadi hari ini sifatnya informasi, sebentar saya lower hand dulu. Nah, kalau lower hand tetap harus diklik ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita sifatnya diskusi Bapak Ibu santai aja gitu ya. Saya jauh lah kalau dibilang pakar, masih jauh gitu ya. Saya masih baru bergabung dengan dunia pendidikan ini 2019 gitu ya. Jadi kalau dibilang pakar saya masih jauh gitu. Ada beberapa yang lebih senior dari saya juga ada banyak gitu ya. Tapi di sini mungkin karena saya berkesempatan nyoba gitu ya dan kolaborasi dengan tim TLIC untuk memberikan materi ini. Gitu. Saya permisi share screen ya Bapak Ibu. Oke, harusnya sudah muncul dan Zoom sekarang sudah bagus memberikan posisi share screen-nya. Kalau muncul tuh warnanya hijau gitu ya. Semoga ini beneran muncul nih ke Bapak Ibu ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Yosua Setiawan Sukamto. Bapak Ibu bisa panggil saya Yosua gitu ya, atau Yos juga boleh gitu ya. Pokoknya jangan dipanggil sayang, nanti saya baper gitu ya. Saya akan membagi sharing saya ini menjadi 2 bagian besar Bapak Ibu. Yang pertama yaitu terkait artificial intelligence atau AI itu sendiri, dan yang kedua yaitu terkait education. Karena topik utama kita ini tentu saja hubungannya dengan pembelajaran, learning ya. Maka 2 topik inilah yang besar yang akan kita bahas hari ini. Tuh ya. Kita masuk deh yang pertama gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa AI itu artinya adalah kecerdasan buatan, ya, di mana namanya buatan itu berarti rekayasa gitu ya Bapak Ibu ya, direkayasa merepresentasikan atau mengidentifikasikan atau mencontohkan kecerdasan. Kecerdasannya siapa? Manusia. Ya, Tuhan menciptakan kita manusia itu memiliki kecerdasan akal budi gitu ya. Nah, di mana kita memiliki akal itu bisa
mengenali sesuatu objek, memahami objek tersebut, maksud dan tujuannya dipakai untuk apa, sampai menganalisis objek ini bermanfaat seperti apa, gitu ya. Terakhir menyimpulkan nih, apakah objek ini bagus saya gunakan atau tidak. Nah, seperti mengambil keputusan seperti itu, gitu ya. Nah, si AI atau artificial intelligence ini rekayasa manusia, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu nggak sih logo yang saya tampilkan di sini? Coba mungkin bisa ditulis di kotak kolom chatnya ya Bapak Ibu ya. Ini logo apa gitu? Wah, sudah banyak yang nulis ini logonya ChatGPT. Tadi sudah disinggung nih sama Pak Luki gitu ya, ChatGPT. Jadi udah aware banget nih logo. Saya cari langsung nih Pak gitu ya, ChatGPT gitu ya. Sejujurly ya atau sejujurnya ini enggak serta-merta langsung ke ChatGPT Bapak Ibu ceritanya. Sebetulnya ini adalah logo dari company-nya si OpenAI gitu ya. Karena di dalam OpenAI, di dalam logo ini ada dua tools AI, ada dua tools. Yang satu itu ChatGPT, yang satu namanya DALL-E. Gitu ya. Mungkin saya sambil ketik, yang satu DALL-E seperti itu. Itu yang satu ChatGPT sifatnya teks, menghasilkan teks, kita seperti berkomunikasi, yang DALL-E menghasilkan gambar Bapak Ibu ceritanya. Ya, tapi hari ini kita nggak bahas terkait gambar terlebih dahulu karena yang menarik, yang besar, yang luar biasa ini areanya masih di bagian teks. Gitu ya. Saya coba permisi berikan contoh nih Bapak Ibu ya. Ini adalah video yang saya buat menyusun materi ini langsung gitu ya. Bapak Ibu bisa hands on juga, buka ChatGPT, nyoba boleh. Saya lemparkan ke ChatGPT bahwa saya ini punya dua buah garis lurus linear ya. Ini studi kasusnya matematika nih. Ada dua sumbu garis. Saya minta ChatGPT coba dong carikan gitu ya intersection atau irisannya dari dua garis ini, lalu temukan titik potongnya sumbu x, sumbu y, titik x, y-nya itu di berapa, gitu ya. Nah di sini ChatGPT luar biasa pakai rumus metode substitusi ya, pergantian ya, di mana si y itu digantikan dengan persamaan garis yang kedua gitu ya. Terus keluar deh hasilnya itu. Wah, ini terlalu cepat. Saya pause dulu gitu ya. Sini. Nah, lalu dia bisa menghasilkan jawaban X dan Y-nya itu berapa. Itu. Saya coba maju lagi ke contoh yang kedua nih, Bapak Ibu. Kalau matematis bisa lah Pak, itu kan ada rumusnya bisa dihitung. Nah, kita coba nih, sense manusia kita gitu ya. Saya ini bukan tipe tukang gombal gitu ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu saya tidak jago. Saya minta ChatGPT tolong dong bikinin puisi gombalan buat pasangan saya gitu ya. Yang terdiri dari 7 baris. Lalu dengan sigap dan lihai ini ChatGPT membuat gitu ya 8 baris seperti ini. Kayaknya asik ya. Di dalam lubuk hatiku yang terdalam aku memeluk kamu gitu ya. Aku memegangmu sayang. Waduh. Terus cintamu memenuhi aku dengan bahagia dan kegembiraan. Waduh, ini yang baca ini bisa kelepek-kelepek gitu ya Bapak Ibu ya. Dan luar biasanya ChatGPT ini dia bisa membuat total 8. Loh, kan perintahnya 7. Tapi ChatGPT memahami, mengerti. Puisi itu enggak lengkap kalau enggak sepasang gitu ya. Gombalan itu enggak lengkap kalau enggak sepasang, maka bentuknya ada rima ABAB, AAAA atau ABBA gitu ya. Jadi si ChatGPT langsung dengan sigap membuat puisi yang sesuai, yang tepat gitu dengan ada rimanya. Gitu ya. Contoh berikutnya nih Bapak Ibu. Kita coba ke dunia imajinasi sedikit ya. Saya kadang itu bawa topik-topik imajinasi yang lagi ngetren ke contoh kasus di kelas saya, gitu ya. Contoh seorang role model Iron Man, gitu.
Tapi ada juga ternyata mahasiswa atau siswa saya yang nggak ngerti Iron Man itu siapa atau apa itu Iron Man gitu ya, karena nggak ngikuti ceritanya atau ya memang nggak suka, nggak baca komiknya gitu. Maka saya tanya nih ChatGPT, tolong dong ceritain siapa sih itu Iron Man gitu ya. Maka dia bisa menyimpulkan, mengeluarkan intisari dari rangkuman dari beberapa. Dia menyatakan di sini bahwa Iron Man itu sebuah karakter superhero yang muncul waktu dipublikasikan itu pada seri ke-39 dan di tahun 1963. Jadi ChatGPT ini mengambil semua informasi dari berita-berita atau yang ada di luaran di internet, semua sumbernya dia tarik, dan dia membuat sebuah paragraf yang menyimpulkan, yang membuat summary gitu ya, ringkasan tentang Iron Man ini. Bahkan di sini diceritakan dari tokoh karakter turun nih ke dalam adaptasi film yang dibawa ke dalam apa itu namanya, studio filmnya punyanya Marvel Cinema Universe gitu ya. Jadi akan luar biasa banget kalau informasi ini kita gali lebih lanjut gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa juga coba-coba ya di ChatGPT sambil saya mungkin cerita-cerita seperti ini. Kalau mau coba-coba boleh silakan gitu ya. Nanti mungkin ada, Pak ini kenapa kok tidak sesuai, bisa dituliskan di meeting chat juga. Jadi kita hari ini santai sifatnya, sharing diskusi seperti itu Bapak Ibu. Contoh yang selanjutnya Bapak Ibu, kalau yang aneh-aneh, imajinasi dari Pak Yosua gitu ya, imajinasi gitu itu wah itu bisa lah ChatGPT, karena ChatGPT itu ngetren gitu ya. Nah, coba yuk kita, katanya mantan presiden kita gitu ya, mendiang presiden kita itu mengatakan jangan lupa sejarah ya. Jangan lupa sejarah, mari kita coba tanya, tahu nggak sih ChatGPT itu sejarahnya Perang Dunia II dan bagaimana Perang Dunia II itu berakhir. Gitu ya. Nah, ini sengaja saya rekam, kenapa? Karena server ChatGPT ini luar biasa banyak dipakai orang satu dunia, belum siap infrastrukturnya, jadi kadang-kadang masih ada sesi down. Gitu. Jadi saya coba rekam supaya enak nih interaksinya kita waktu webinar ini. Nah, di sini diceritain sama ChatGPT, Perang Dunia II itu berakhir dengan menyerahnya kekuasaan atau kekuatan si Aksis itu ya, ada gabungan antara Jerman dan Jepang juga gitu ya, dan berakhirnya itu di tahun yang berbeda-beda atau di tanggal yang berbeda. Di sini di area Asia diceritakan berakhirnya itu di sekitar Agustus tanggal 15 1945. Lalu resminya si Jepang itu surrender atau menyerah itu di 2 September, ada surat pernyataannya segala macam dan seterusnya. Di sini diceritakan juga bahwa adanya gabungan dari, kalau kita menyebutnya sekutu gitu ya, tapi kalau bahasa Inggris nulisnya allied powers gitu. Jadi ada gabungan dari sekutu itu melakukan counter gitu ya, serangan balik terhadap mereka yang penjajah-penjajah itu. Jadi ChatGPT pun tahu sejarah, bahkan dia bisa menceritakan bagaimana perang itu berakhir. Dan yang berikutnya ini contoh saya yang cukup sering kita pakai ya. Biasanya kita itu kalau buka, paling sering itu salah satunya adalah Translate gitu ya, Google Translate. Nggak pede, meskipun saya bahasa Inggris suka lumayan lah gitu ya, tapi nggak percaya diri gitu. Jadi perlu bantuan translator semacam itu. Kita coba sih suruh ChatGPT melakukan translasi gitu ya. Saya di sini menuliskan sebuah judul bahwa bahasa Indonesia ini tolong bahasa Inggrisnya apa. Ya, saya tidak mengatakan ini ubah ke bahasa Inggris, tetapi dia sudah dengan fasih memiliki pemikiran, pola pikir, oh ini akan diubah dalam bahasa Inggris gitu. Ini akan muncul. Nah, dan ini merupakan jawaban yang benar Bapak Ibu. Ini adalah judul yang saya pakai di tesis saya. Gitu ya. Ini sengaja saya tes apa betul tesis saya itu judulnya nggak ngawur gitu ya. Waktu itu kan masih cupu-cupunya ya Bapak Ibu ya, jadi bikin judul mengarang bahasa Inggrisnya ya, kayaknya ini benar gitu ya. Nah, jadi diverifikasi nih sama ChatGPT judulnya benar. Nah, terus
Yang paling utama lagi gitu ya, saya suruh ChatGPT. Ini yang paling ngeri gitu ya, paling ngeri menurut saya. Saya suruh ChatGPT. Saya kan di sistem informasi ya Bapak Ibu, di mana Fakultas Teknologi Informasi ada pemrogramannya. Ini paling ngeri. Tugasnya itu kan biasanya mahasiswa bikin program ya. Nah, salah satu tugasnya adalah melakukan pengecekan apakah sebuah kata itu palindrom. Kata palindrom itu kalau dibaca dari depan dan belakang sama Bapak Ibu. Misalkan kata gitu ya. Kata itu di depan dan di belakang bacanya sama-sama kata, di belakang ini juga kata gitu ya. Misalkan apalagi nih? 1 2 2 1. Nah, itu dibolak-balik juga bacanya dari depan belakang sama. Saya suruh ChatGPT bikinkan program dengan bahasa pemrograman Java untuk melakukan pengecekan apakah ini palindrom atau tidak. Ini durasi videonya cukup panjang, mungkin saya izin skip ya. Nah, ini keluar. Hasilnya ini keluar Bapak Ibu ya. Keluar, bahkan dia menjelaskan. Pertama, kita harus melakukan scanner terhadap teks inputan dari usernya. Habis itu kita panggil perintah pengecekan apakah palindrom, is palindrom, dan seterusnya. Dia melakukan penjelasan di balik programnya tersebut, gitu ya. Saya mungkin izin pause, gitu ya. Hasil tersebut langsung saya sambil contoh dan praktek ya Bapak Ibu. Ini biar Bapak Ibu juga tidak ada rekayasa di antara kita ya Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin juga sambil nunggu ini loading nih. Nah, wah, ya ini yang tadi saya sebut ya Bapak Ibu, ini loading. Nah, sip, sudah muncul nih. Saya coba scroll. Nah ini potongan programnya Bapak Ibu ya. Saya copy. Saya buka compiler namanya untuk melakukan menjalankan program ya. Saya mungkin izin perbesar. Jadi tidak ada rekayasa ya Bapak Ibu, di sini semuanya berdasarkan fakta. Jadi ini kejadian nyata Bapak Ibu. Saya jalankan di sini. Saya coba masukkan sebuah kata ya. Jadi contoh kata. Lalu saya tekan enter. Dan dia menyatakan bahwa kata itu adalah palindrom. Wah, enggak percaya. Mungkin itu sudah rekayasa gitu ya. Coba kita tes dengan yang ngawur. Saya, ini ya. Saya itu bukan palindrom karena dibaca dari belakang tidak sama dengan depan dari belakang. Gitu ya. Dibolak-balik tidak bisa sama. Coba lagi. Tadi Pak Yos kasih angka. Bisa enggak ya? 1 2 2 3 2 2 1. Nah, ini bolak-balik bacanya sama ya. Ternyata palindrom. Nah, ini ngeri Bapak Ibu. Ngerinya kenapa? Lah kalau mahasiswa saya suruh buat tugas, buat pengecekan palindrom, masukkan ChatGPT, keluar code-nya, jalan. Nilainya 100 enggak Bapak Ibu nih? Boleh enggak saya kurangin? Loh, Pak, Bapak minta pengecekan palindrom. Sudah dong terpenuhin. Secara capaiannya kan terpenuhi nih Pak, gitu ya. Apa salah saya, gitu ya. Nah, kita kan nggak boleh mengacu pada peraturan nomor 1, dosen selalu benar, nggak boleh gitu ya. Kita kan nggak bisa gitu. Maka dari itu ini berbahaya dan ngeri, Bapak Ibu. Ngerinya apa? Ini tugas-tugas mahasiswa kalau seperti ini, ya kita bisa bakal kelolosan terus-menerus. Bagaimana kita bisa mengukur kemampuan mahasiswanya? Kalau kayak gini ini kan kita ngukur kemampuan si ChatGPT gitu ya. ChatGPT-nya pinter enggak nih ngerjain soalnya Pak Yos gitu. Nah, saya kembali ke slide saya. Saya share lagi. Maka dari itu Bapak Ibu, pada awal tahun 2023 ini muncul kabar yang cukup serem gitu ya. Dinyatakan bahwa ChatGPT ini lolos tugas ya, atau lolos ujian dari Fakultas Hukum sama Bisnis. Gitu. Jadi CNN Bisnis ini mengutip bahwa ada
universitas yang melakukan tes terhadap performanya ChatGPT. Yang pertama di sini ada dari Minnesota, gitu ya, University of Minnesota untuk urusan jurusan hukumnya. Dilakukan tes terhadap ChatGPT, bahkan sampai profesor dan timnya ini melakukan publikasi paper ya yang secara publicly. AI ChatGPT ini mampu mengerjakan 4 mata kuliah dan 4-empatnya lulus, ya meskipun nilai grade-nya nggak begitu bagus ya, dapat C+. Tapi di sini kan ngeri. Apakah artinya si ChatGPT atau AI ini layak mendapat gelar sarjana hukum? Kalau kayak gini, manusia kan udah nggak laku ya jadi sarjana hukum. Ini gimana dong, Del? Untuk yang kedua, dari University of Pennsylvania, gitu ya, untuk yang kali ini Fakultas Bisnis nih Bapak Ibu, dilakukan tes juga, gitu. Dan dinyatakan bahwa hasilnya ChatGPT ini tidak hanya menjawab proses bisnisnya dengan baik, tapi dia bisa memberikan penjelasan reasoningnya dengan baik. Nah, di sini ada garis bawahnya. Not only are the answers correct, but the explanation are excellent. Jadi penjelasannya itu juga luar biasa bagus. Nah ini kan ngeri nih Bapak Ibu ya. Kalau memang kayak gini, artinya berarti kan ada disrupsi gitu ya. AI ini mendisrupsi bidang pendidikan kita. Gitu. Dan muncullah juga akhirnya ada orang, ini saya tidak menggali si Josh Ong ini siapa gitu ya, tetapi saya bisa menduga si Josh Ong ini adalah seorang guru mungkin ya, atau pemerhati pendidikan. Dia menceritakan bahwa saya ini memberikan tugas advanced placement English gitu ya, advanced placement English di mata kuliah advanced placement English ini kayak studi literatur, mensummarize dari sebuah literatur gitu ya, tidak hanya sekedar mensummarize ceritanya, tetapi dengan tambahan analisis, ada retorikal ceritanya dan juga dari reasoningnya. Jadi kayak mengulas sebuah literatur gitu. Dan ngerinya begitu dilempar, buatlah esai 5 paragraf dari salah satu buku literatur, di sini dia pakai Wuthering Heights di sini ya. Ini keluar 5 paragraf dengan indah dan bagus dan baik. Maka dia mengatakan, wah ini disrupsi luar biasa untuk para teacher atau para pengajar. Gitu ya, dia bilang teachers are in so much trouble with AI. Tapi apakah sebenarnya kita harus takut, harus beneran ngeri gitu ya dengan ini gitu. Mari kita coba lihat lagi, telisik lagi gitu ya. AI ini sebenarnya generasinya seperti apa sih? Gitu. AI ini sebetulnya sudah berkembang sejak lama ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal-awal AI itu muncul, itu modelnya adalah rule based AI. Jadi artificial intelligence-nya itu dengan menggunakan konsep jika A maka B, jika A maka B, jika A maka B. Terus AI-nya itu pinter. Oh, kalau ketemu A, jawabannya B, gitu. Jadi ada determinan yang menentukan jika dan dependennya atau hasilnya dan-nya apa, makanya apa, gitu ya. Jadi ada, kalau bahasa matematikanya itu ada sisi tangan kiri, ada sisi tangan kanan. A sama dengan B, gitu ya. Jika A sama dengan B, gitu. Jadi ada sisi kiri, sisi kanan. Zaman dulu modelnya awalnya seperti itu, Bapak Ibu. Sebetulnya ini sudah ada sejak kapan? Email itu muncul, Google Mail itu muncul mendeteksi spam. Zaman dulu deteksi spam itu masih pakai keyword Bapak Ibu. Ads for Samsung, advertisement for Samsung gitu ya. Itu udah kelihatan. Oh, ini advertisement, masuklah ke spam gitu. Jadi server-server itu zaman dulu awal-awalnya pakai yang model begitu Bapak Ibu. Mendeteksi keyword kata kunci. Jika ada kata kunci seperti ini, maka masuknya spam. Terus berkembang nih, gitu ya, berkembang data driven AI. Artificial intelligence-nya ini lebih pinter dengan menggunakan belajar dari data yang sudah ada. Contohnya dari Siri sama Alexa.
Ya, kalau Siri di iPhone, Alexa dari bikinan Amazon, Samsung punya Bixby, macam-macam lah gitu ya, ada banyak program. Tapi yang paling besar, paling kelihatan itu foto tagging, Bapak Ibu. Di sini pasti mulai pengguna Facebook sampai Instagram ya, ini saya bisa mengamati Bapak Ibu di sini muncul wajahnya di Facebook dan Instagram saya. Begitu saya foto rame-rame dengan beberapa rekan, langsung muncul ini mukanya Pak Luki, ini mukanya Pak Eko, ini mukanya Pak Adi, ini mukanya Pak Trianggoro. Jadi muncul. Bagaimana AI mendeteksinya? AI mendeteksi mukanya orang. Oh, foto Pak Trianggoro itu mukanya begini. Tulang hidungnya posisinya ada seperti ini, posisi struktur tulang pipinya seperti ini, posisi dagunya seperti ini gitu ya. Bukan saya mau sok cute ya Bapak Ibu ya, ini posisi tulang dagu gitu ya. Nah, dari situ AI memprediksi mukanya orang di foto yang baru. Saya mau upload, langsung tiba-tiba keluar, oh ini kotaknya mukanya Pak David. Nah, semacam itu. Dari data yang sudah lampau. Contohnya ini juga sudah ada Bapak Ibu sejak Gmail memperbarui fiturnya dia. Jadi kalau sekarang kita mau digital marketing ya pakai email itu sudah lebih pinter. Wah, ini dia kalau kirim email, blast email itu sehari 2 kali. Terus di emailnya itu ada foto yang merupakan produk yang dijual kayak gitu ya. Maka si Gmail akan otomatis menyimpulkan, wah ini kayaknya spam. Sehari kirim 2 kali. Pacarnya Pak Yosua atau pasangannya Pak Yosua itu aja sebulan belum tentu sekali kirim email ke Pak Yosua gitu ya. Ini sehari 2 kali. Gawat ini spam, dilemparlah ke spam. Nah, bisa seperti itu. Dan yang sekarang sudah berjalan ini adalah generasi kontekstual AI, di mana AI artificial intelligence ini berdasarkan karakteristik yang sudah didesain atau sudah dipersonalisasi. Itu Bapak Ibu. Nah, ini termasuk yang digunakan oleh OpenAI, oleh self-driving cars, contohnya kayak Tesla gitu ya. Dia sudah menggabungkan beberapa konteks. Oh, ini objek namanya mobil. Oh, ini objek namanya papan rambu. Kalau ada rambu tulisannya stop, berarti mobil ini harus stop dulu selama berapa detik, baru boleh jalan melewati persimpangan tersebut. Oh, ini lampu merah kuning hijau, gitu ya, lampu bang joning, gitu ya. Ini kalau lampunya nyala yang kuning, berarti harus mulai siap-siap ngerem. Nah, si AI diberikan konteks, diajarin gitu ya. Woi AI, ini mobil, jangan ditabrak. Woi AI, ini mobil melambat. Kamu ya tolong ikutlah melambat. Gitu. Jadi diajarin konteksnya, dia melambat dan mempercepat jarak, dilihat dari apa? Dari jaraknya dan hitungan detiknya. Gitu ya. Bisa sampai seperti itu si AI-nya ini. Jadi ini generasi AI sudah bukan wah nanti AI itu masih masa depan gitu ya. Enggak, AI sudah berjalan sedikit demi sedikit dan sekarang sudah lebih expert gitu ya, sudah lebih jago AI-nya. Gitu. Terus apa sih dampaknya ke kita gitu ya? Tadi sudah pasti kelihatan disrupsinya. Gitu. Tapi coba saya akan masuk ke topik yang kedua di sini yaitu terkait edukasi gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin pace saya agak cepat Bapak Ibu ya supaya Bapak Ibu juga nanti dapat nih bumbu-bumbunya di belakang gitu ya. Karena ini yang depan ini sifatnya informasi Bapak Ibu ya. Jadi saya coba sekarang ini masuk ke bagian edukasi. Jadi sebetulnya edukasi itu fundamentalnya apa sih Bapak Ibu? Edukasi itu kan secara tidak langsung itu kita mau mengajak siswa atau murid menti kita itu untuk belajar terkait menjawab 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Secara tidak langsung ini paling dasar untuk menjawab ke kepentingannya edukasi. Anak waktu lahir selalu tanya,
Mah, itu siapa? Gitu kan? Kalau enggak, mah, ini apa? Mah, ini bagaimana kok bisa ceritanya ada pizza ini bagaimana bikinnya? Bahkan pertanyaan yang kadang bikin jengkel dan bikin pusing orang tua, mah adik bayi itulah keluarnya datangnya dari mana gitu ya. Itu kadang kan bikin juga kita bingung ya mau jawab kapan ini gimana gitu ya. Anak masih belum waktunya gitu ya. Jadi 5W1H inilah yang esensi pentingnya di dunia pendidikan, Bapak Ibu. Maksudnya yang paling dasar kita itu untuk mengarahkan mereka paham terkait 5W1H itu menjawab dari berbagai sisi. Nah, dari 5W1H ini, yang what, who, jadi apa, siapa, kapan, dan di mana, ini bentuknya itu kan informasi fakta yang secara boleh kita bilang ini nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Kapan Indonesia merdeka? Ya udah nggak bisa diganggu gugat 1945. Nggak mungkin dong kita geser 1950, nggak mungkin. Kapan Pak Yosua lahir? 1990. Nggak mungkin saya geser ke 1989, nggak mungkin gitu. Apalagi tanggal berapa? Tanggal 10 gitu. Saya geser tanggal 9, nggak mungkin juga. Saya majuin tanggal 10, apalagi nggak mungkin. Gitu ya. Nah, jadi 4 ini itu modelnya fakta. Yang mana fakta ini ya modelnya ya tidak bisa kita poles lebih lanjut, tapi masih bisa kita gunakan untuk melatih pemahaman atau pendidikan. Kenapa? Ini akan menjadi batu lompatan untuk menjawab dua yang di bawah. Why dan how. Bagaimana tadi contoh bayi itu lahir gitu ya. Oh, bayi itu lahir dari proses pembuahan antara sel sperma dengan sel telur gitu ya. Lalu bertanya dong, apa itu sel sperma? Mundur. Jadi tanyanya ke apa itu sel sperma? Oh, apa itu sel telur? Siapa yang punya sel sperma? Siapa yang punya sel telur? Kapan proses pembuahan itu terjadi? Di mana letaknya itu pembuahan terjadi? Itu akan menjawab mengapa bayi itu bisa disebut lahir, ya. Terus bagaimana bayi itu dilahirkan? Oh, prosesnya seperti ini. Nah, maka akan dikenal dengan dua pendekatan approach learning, yaitu ada surface approach learning dan deep approach. Surface approach learning itu modelnya menerima gitu ya fakta-fakta atau ide-ide yang baru. Tetapi ya sudah sekedar fakta tersebut ya udah berhenti. Siapa sih yang punya sel sperma? Oh, kaum Adam, kaum pria gitu ya. Ya udah berhenti gitu aja. Tapi kalau kita turun ke yang deep approach gitu ya, deep approach itu lebih dalam, kita coba telusuri lagi. Siapa ini? Terus siapa yang sel sperma itu tadi, siapa yang prosesnya itu bagaimana gitu ya, maksudnya siapa itu si cowok itu bagaimana kok bisa sama si cewek gitu ya, itu bisa keluar masuknya ke nanti ke deep. Jadi kalau cuman fakta, oh si sel telur, ya udah diem gitu doang, sama sel sperma udah diem gitu doang, ya tidak ada hubungannya. Tapi begitu kita punya fakta-fakta, terus kita susun jadi satu, kita siapkan itu menjadi ide yang baru gitu ya. Kita link gitu, kita hubungkan gitu. Nah, kita coba gitu ya Bapak Ibu, kita coba supaya Bapak Ibu bisa lebih mungkin memahami gitu ya, atau mungkin lebih ini. Kalau ada saya seperti ini Bapak Ibu ya, hitunglah luas dari lantai 5 ini ya, di SIFT Collapse Space UC Main Building lantai 5. Nah, kalau kayak gini Bapak Ibu, ini masuknya surface atau deep learning Bapak Ibu. Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya, ini surface atau deep.
Nah, ini ada Pak Luki ngirim, Pak, itu surface. Nah, ada Bu Kristina juga bilang, Pak, itu surface, Pak. Kenapa nih? Boleh nggak nih Pak Luki ceritain, kenapa kok disebut surface learning nih Pak Luki? Iya, karena apa ya, itu hanya menghasilkan sebuah fakta begitu. Jika kita tahu panjang dan lebarnya shift collapse space itu ya sudah ketemu langsung. Oke. Nggak perlu pakai ChatGPT lagi, Pak, pakai kalkulator aja. Terlalu ini ya Pak, overkill ya, terlalu berlebihan ya kalau pakai ChatGPT ya. Nah, betul nih, kalau cuman sekedar menghitung luas ya pakai ini pendekatan surface Pak, hanya kulit luarnya saja. Kalau tahu kulit luarnya ya udah berhenti, udah. Terus ngapain gitu ya. Nah, coba ini contoh yang berikutnya. Buatlah bersama dengan 3 teman rencana pembangunan sport center di UC. Nah, kalau ini nih surface atau deep nih Bapak Ibu? Coba Pak David Sundoro mungkin Pak. Wah, saya udah lama nih enggak interaksi sama Pak David nih. Ini surface atau deep nih, Jadi Pak? nembak saya. Oh, saya kalau jawabnya kayak gini nih somewhere in between, Pak. Somewhere in between. Nah, kenapa nih Pak? Ya, karena tergantung rencananya nanti sedetail apa, Pak. Sebenarnya itu sih. Jadi tergantung rencananya sedetail apa. Kalau memang dia nanti akan buatnya detail sampai ke material, desain, atau bahkan mungkin sampai ke ini ya, apa namanya, detail materialnya juga, penjadwalannya, maka itu akan jadi deep. Tapi kalau hanya sekedar sketching mungkin ya itu masih belum, Pak. Oke. Itu dari saya. Itu dari Siap. saya. Thank you, Pak. Thank you Pak David. Mungkin saya bisa ajak teman-teman di sini Bapak Ibu ya, mungkin bisa nggak ini ya, nggak perlu takut. Ini benar salah enggak. Yang disampaikan Pak David benar, ada benarnya. Kalau sampai turun level detail itu bakal masuk ke deep Pak. Karena mendesain, menyusun materialnya, persiapannya apa, lalu sport center di UC ini lokasinya di mana, apakah indoor, outdoor, semacam itu ya. Nah, tetapi tadi disampaikan agak di tengah-tengah sih. Bisa surface kalau hanya sekedar sketsa. Nah, kalau sampai berhenti di sketsa, betul surface. Tetapi kalau kita bisa coba tarik ke mahasiswa, tugasnya adalah berikan sketsa dengan hitungan paling tidak yang sederhana dulu ya, mungkin tergantung semester berapa ya. Kalau semester ini gambarnya dulu, ada ukurannya, temboknya, tebelnya seberapa, itu kan digambar ya, di blueprint denah rumah gitu ya. Terus panjangnya berapa dan sebagainya. Jangan sampai nih pintu lebarnya cuma 50 cm gitu ya. Nanti yang gendut kayak saya nggak bisa masuk gitu. Jadi ya ada surface-nya, tetapi juga kita coba dorong sedikit ke deep supaya mereka menganalisis gimana caranya mendesain dengan baik dan tepat gitu ya. Ada contoh lagi. Nah ini ceritakan legenda Sangkuriang. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Kalau legenda Sangkuriang ini disuruh ceritakan gitu ya, ini termasuk surface atau deep nih Bapak Ibu? Bisa dituliskan di chat box Bapak Ibu, atau bisa raise hand. Ada Mr. Dion menyampaikan itu surface. Wah, sudah kerasa ya bahwa ini masih sisi kulit Pak, hanya menceritakan saja. Tidak ada unsur di baliknya untuk melakukan analisis karakter semacam itu ya, nggak ada. Jadi hanya cerita legendanya saja si Sangkuriang. Nah, kalau lebih turun lagi sebagai mahasiswa FTO, buatlah program diet untuk Pak Yosua. Nah, ini surface atau deep nih? Mungkin di sini ada rekan-rekan yang dari FTO mungkin
Wah, ini ada Bu Jessica nih bilang, itu deep Pak. Iya, ini masuknya ke deep Bapak Ibu. Karena mahasiswa kita ajak gitu ya. Pak Aldi tidak boleh bikin program diet, Wah. Ini ya, yang betul program hidup sehat, makan sehat ya mungkin ya teman-teman. Nah, mahasiswa kita coba atau siswa kita coba ajak berpikir gitu. Pak Yosua ini siapa? Pak Yosua ini pola makannya seperti apa? Terus habis itu aktivitasnya Pak Yosua ini ada hari apa saja, jam berapa saja, kapan harus masuk kalorinya berapa. Kalau misalkan ngajar jam 7.30, nggak sempat sarapan, berarti kalorinya harus dimulai atau diisi berapa nih hari ini. Nah, kayak gitu. Jadi mahasiswa itu atau siswa menti kita, itu kita ajak untuk berpikir lebih dalam. Satu langkah lagi dan lebih dalam dan lebih dalam. Gitu. Tapi Bapak Ibu, edukasi itu tidak melulu hanya terkait ilmu dan ilmu ya. Tetapi kita juga itu di sini tidak boleh lupa edukasi itu juga bentuk dari sosialisasi. Manusia itu makhluk sosial. Jadi bisa dibayangkan nih kalau kita hanya memberi tugas yang levelnya, mohon maaf nih, survei itu tidak salah Bapak Ibu ya. Saya tidak menggarisbawahi yang bagus, yang deep, yang jelek, yang survei tidak. Ada kalanya survei itu diperlukan, ada kalanya kita harus masuk ke deep. Tapi untuk pendidikan ya kita harus mengarahkan anak itu untuk critical thinking, berpikir secara kritis, berpikir kreatif. Nah, critical dan kreatif itu nggak bisa kalau tidak masuk sedikit demi sedikit ke area yang deep approach itu tadi. Tapi kalau kita kasih tugas-tugas terus anaknya itu hanya berinteraksi dengan komputer AI, ChatGPT, tidak ada sosialnya, ya lama-lama mahasiswa atau siswa-siswi itu jadi penyendiri, Bapak Ibu. Itu ya, kan ya nggak benar kalau kayak gitu. Nah, kalau kita tadi saya sampaikan, wah ChatGPT ini ngeri, bisa seperti ini itu. Lalu kita pengajar teachers ini terdisrupsi, gitu ya. Kemampuannya hebat dan kita bisa tergusur nih, gitu ya, tersingkirkan. Ada nggak sih cara menangkalnya, gitu ya? Sebetulnya ada Bapak Ibu. Kalau mau Bapak Ibu cari, gitu ya, Bapak Ibu bisa cari di Google atau mungkin cari di ChatGPT ya, yaitu AI Content Detector. Ini keywordnya. Saya sudah tulis di kolom chat, Bapak Ibu bisa cari, gitu ya. Bisa dicoba juga itu hasil jawabannya si ChatGPT dilemparkan ke AI. Dengan begitu AI lawan AI ya Bapak Ibu ya. Nah terus kita ini ngajar AI atau kita ini ngajar siswa. Nah kalau kita terus-menerus terjebak dalam pemikiran seperti ini, gimana cara menangkalnya, gimana cara ini? Ini sama aja nggak ada habisnya. Polisi sama maling, pinter-pinteran gitu ya. Pinter mana nih polisi sama maling? Ada yang bilang jargonnya, wah selalu maling itu satu tahap lalu di depan gitu ya. Satu step ahead itu maling itu. Jadi mesti polisi ketinggalan. Ada jargon seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya bagi saya itu make sense, wajar. Kenapa? Ya karena maling itu mau bertindak ya, pasti dia sudah membuat rencana. Ya, jadi dia sudah membuat contingency plan-nya pasti gitu. Maka wajarlah kalau dibilang wah polisi kalah satu step gitu. Terus apakah kita pengajar ini mau dalam pace gitu ya, dalam tahap kejar-kejaran terus gitu antara polisi dan maling, wah pinter-pinteran gitu ya, saling mengcounter seperti itu. Apakah kita mau kayak gitu? Kalau saya sih saran jangan ya Bapak Ibu ya. Kita ini sudah ada administrasi tridharma, ada juga penelitian di dalamnya, ada juga mungkin di sini Bapak Ibu yang menjabat sebagai kepala departemen gitu ya, atau mungkin kaprodi, dekan, banyak paperwork-nya, ada juga akreditasi, banyak. Ya tolong
Sudah jangan mikirin kejar-kejaran atau dalam tanda kutip bahasanya kucing-kucingan antara AI dengan kita lagi, ya. Tapi mari yuk kita mencoba cari cara gimana sih berteman dengan AI, gitu ya. Mari kita berteman, gitu. Gimana caranya, gitu. Saya punya beberapa, Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita coba yuk pahami, kita ini kan pengajar ya, dosen, guru, semuanya mengajar. Tentu kita yang mendesain mata kuliah, mata pelajaran kita. Nah, sebagai desainer mata kuliah, apa sih yang Bapak Ibu kerjakan? Coba sebelum memulai semester gitu ya. Wah, saya semester depan mengajar mata kuliah matematika. Gitu. Apa sih yang Bapak Ibu siapkan? Tentu pastinya itu mempersiapkan materi gitu ya. Mempersiapkan, wah selama 16 minggu saya ngapain gitu ya. Nah, daripada kita tadi musuhan sama ChatGPT, ya ayo kita pegang setir, terus kita setir AI-nya untuk bantuin kita. Caranya gimana? Ayo kita minta AI-nya bantuin bikin silabus, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu saat membuka tampilan ChatGPT ini memberikan contoh example-nya. Ada beberapa prompt pertanyaan yang bagus di situ ya example-nya, dan nanti dia akan jawab. Dia juga melakukan list, ada kemampuan capability-nya. Tapi dia juga memberikan yang namanya limitasi, Bapak Ibu. Bahwa ChatGPT ini menyatakan saya atau ChatGPT-nya itu bisa saja memberikan informasi yang salah, tidak tepat, bias atau ngawur instruksinya. Dan pengetahuan atau informasi rekap datanya ChatGPT itu masih saat ini terbatas. Ya, meskipun udah besar banyak banget itu, bahkan sampai sejarah perang dunia sudah ada gitu ya. Tapi ada limitasinya. Nah, kita tadi kan desainer nih mata kuliah. Mari kita coba gitu ya. Saya di sini memberikan contoh mendesain. Kita coba setir nih si ChatGPT. Oke ya, kita pahami. Berikan informasi yang cukup detail untuk memberikan personalisasi kepada ChatGPT-nya. Saya perintahkan, wahai ChatGPT, kamu adalah seorang dosen, ya. Wahai kamu ini adalah seorang dosen yang ada di departemennya sistem informasi dengan pengalaman 5 tahun. Tolong buatkan silabus untuk mata kuliah data warehousing. Kebetulan nih Bapak Ibu ya, ini mungkin disclaimer dulu ya, mungkin ada Pak Adi, mungkin ada dekan saya juga Pak Tri yang nonton ini, disclaimer dulu nih. Saya buat ini untuk membantu saya kemarin semester ini berjalan untuk melihat outline topik yang lagi ngetren saat ini, atau mungkinkah ada pergeseran topik sejak saya belajar dari 2009-2008 waktu saya S1 belajar terkait data warehousing. Apakah mungkin ada pergeseran? Nah, di sini saya juga menambahkan informasi instruksinya. Buat silabus untuk 16 minggu, outcome pembelajarannya adalah mahasiswa atau student itu mampu melakukan implementasi data warehousing untuk mempersiapkan dataset yang lebih baik untuk analisis, gitu ya. Dataset yang siap dipakai untuk analisis. Dan di sini ChatGPT akan menggali informasi terkait semua data warehouse, terus dibuatin silabusnya. Jawaban dari ChatGPT kalau Bapak Ibu coba gitu ya, ini mungkin berbeda dengan punya saya. Mungkin loh, Pak saya coba, tapi nggak muncul course description. Tidak ada penjelasan mata kuliah course description-nya, nggak ada. Bisa Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu kejar lebih lanjut. Wahai ChatGPT, buatkan course description dari silabus yang tadi kamu sudah buat gitu. Nah, di sini saya bukan mau
congkak-congkakan ya, sombong-sombongan pakai bahasa Inggris, enggak. Bisa nih ChatGPT pakai bahasa Indonesia kita. Ya, ChatGPT ini sudah di training, sudah dilatih dengan beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Bapak Ibu kalau mau coba pakai bahasa Indonesia silakan, bisa, gitu ya. Tetapi mungkin gitu ya, kalimat yang disampaikan ChatGPT ini mungkin bias. Jadi Bapak Ibu perlu baca dan hati-hati. Di sini ChatGPT sudah kasih ada 7 outline materi, ya, dan diceritakan setiap minggunya. Ini tidak ada rekayasa ya Bapak Ibu, ini ChatGPT yang ngetik yang jawab. Setiap minggunya topiknya apa gitu ya. Terus, nah ini Pak Luki ada yang nanya, apa yang perlu diperhatikan dalam membuat silabus? Wah, macam-macam ya, macam-macam. Yang pasti instruksi menyatakan personalisasi ya. Jadi ChatGPT ini harus kita arahkan dia perannya sebagai apa nih, gitu ya. Dia perannya sebagai apa? Apakah perannya dia hanya orang biasa atau perannya sampai level kamu seolah-olah seorang dosen gitu loh. Jadi berikan peran gitu. Biarkan dia berpikir, oh saya seorang dosen. Lalu saya mendesain. Dosennya pun jurusan apa? Itu juga Bapak Ibu bisa tambahkan di situ informasinya. Semakin cukup lengkap gitu ya. Kalau terlalu detail juga lama-lama saya sendiri Pak yang bikin gitu ya. Tetapi semakin ada lengkap datanya, si ChatGPT bisa menjawab dengan lebih fokus gitu Bapak Ibu. Itu ceritanya ya. Jadi mungkin menjawab pertanyaannya Pak Luki ya, apa yang perlu diperhatikan? Kalau saya di sini bikin minta silabus, kasih batasan juga. Silabusnya berapa pertemuan? Misal nih mungkin ada Bapak Ibu di sini yang menyambi kerjaan sebagai guru les. Guru les itu kan ada yang musim gitu ya. Wah ini cuma pertemuan 4 minggu pertemuannya, maksudnya 4 kali pertemuan aja udah berhenti, lesnya atau materinya cuma segini, memberikan workshop lah gitu ya. Bisa dibatasi sampai 4 minggu itu apa nih yang dibatasin gitu ya, apa yang dimuat kontennya gitu, yang dibuat sama ChatGPT gitu. Nah, si ChatGPT ini saya enggak suruh ya, di awal tuh saya enggak suruh, tolong dong asesmennya, poinnya, gradingnya berapa, saya enggak suruh, tapi ternyata dia sudah mengeluarkan juga, gitu ya. Nah, saya enggak suka dengan referensi asesmennya ChatGPT karena di sini dia hanya memikirkan secara objektif general ya, oh homework sekian persen, tugas examnya sekian persen, saya nggak mau. Saya mau mata kuliah saya ini ada 4 capaian, subcapaian gitu ya. Masing-masing subcapaiannya apa, saya ceritain. Masing-masing subcapaiannya saya ceritain, terus saya minta tolong buatin grading sistemnya dari subcapaian tersebut. Dan dia akan membuatkan Bapak Ibu. Dengan demikian kan Bapak Ibu sudah sedikit lepas ya beban di pundak ya. Bikin outline silabus 1 semester nih. Aduh, baru selesai minggu 16 ngumpulin nilai. Cuma jeda 2 minggu terus aduh sudah semester berjalan lagi gitu ya. Aduh kayaknya nggak siap gitu bikin materi. Satu beban di pundak Bapak Ibu sudah dibantukan oleh ChatGPT gitu ya, oleh AI. Jadi yang pertama sebagai course designer kita pegang setirnya, ayo setir suruh si ChatGPT bantuin kita. Itu ya. Penekanannya Bapak Ibu tadi ada di instruksi, personalisasi sama konteksnya. Jadi instruksinya harus jelas, buatkan apa gitu ya. Personalisasi kita mencoba dia suruh berperan sebagai apa, terus konteksnya. Mata kuliahnya apa, subjeknya apa, capaiannya apa, kita coba arahkan dia ke sana. Itu akan mendukung jawaban dari ChatGPT untuk lebih baik dipoles lebih baik seperti itu. Gitu ya. Di akhir video ini saya menambahkan kadang-kadang kita itu juga males ya. Kita enak aja Bapak ini ya. Saya nggak gitu, nggak kayak Bapak. Saya ini rada males gitu ya, cari di Google buku-buku referensi terkait materi saya gitu. Jadi
saya minta ChatGPT, tolong dong bikinkan 5 relevan books yang cocok untuk mata kuliah tadi, data warehouse tadi, gitu ya. Tapi Bapak Ibu juga harus hati-hati loh. ChatGPT ini untuk memberikan referensi itu ya, kayak daftar pustaka gitu ya. Itu kadang-kadang bisa direkayasa Bapak Ibu sama dia gitu ya. Dia bisa kayak nulis sebuah paper, bahkan ada judulnya, ada nama profesor penulisnya, tapi begitu kita cari paper tersebut di internet, papernya nggak ada. Jadi ChatGPT bisa merekayasa jawaban Bapak Ibu ya. Perlu hati-hati. Gitu. Perlu hati-hati. Makanya kalau saya di sini mencari referensi itu saya copy paste, saya ambil ya. Ini teksnya, buku-bukunya saya cari di Google. Nah, ini Pak David ini sudah pernah sudah kena jebakan Batman-nya ChatGPT ya, Pak ya. Betul banget Bapak Ibu, jadi harus hati-hati. Inilah apa ya istilahnya batu sandungannya si ChatGPT. Kalau misalkan kita kasih mahasiswa, tolong buat esai paper, gitu ya, draft paper untuk dipublikasikan. Mahasiswa bisa pakai ChatGPT keluar abstrak. Bahkan ada profesor yang ngetes, ya Bapak Ibu mungkin cari nemu beritanya. Ada profesor yang ngetes membuat sebuah research paper, jurnal gitu ya, yang digenerate dari ChatGPT, terus dipublikasikan. Ada. Saya tidak masukkan karena ini kan disclaimer gitu ya, ini kan contoh yang buruk ya Bapak Ibu ya, contoh yang buruk saya nggak masukkan. Tapi itu ada. Itu. Bisa kelolosan caranya gimana? Ya mungkin papernya sama dia sudah diganti. Jadi nggak murni 100% bikinan ChatGPT di copy paste dicemplungkan ke paper, enggak. Memang tidak 100% murni disubmit gitu. Tetapi dia melakukan di situ di bawah di akhir papernya dia disclaimer. Dia menyatakan bahwa paper ini saya buat dengan bantuan ChatGPT. Lalu saya rangkum, ringkas ulang, saya reparaphrase gitu ya, ganti kalimat-kalimatnya dan saya berikan fakta-fakta yang dari saya, dari researchernya gitu ya, dari peneliti. Jadi dan itu tembus gitu. Jadi kalimatnya bagus, indah, tembus masuk ke jurnal internasional itu Bapak Ibu ya. Saya enggak sebut lah ya. Itu sudah banyak berita-berita seperti itu. Jadi ya harus hati-hati memang gitu. Tetapi apakah kita mau terus kucing-kucingan gitu? Enggak. Ya tadi ya. Kita pegang setirnya, kita dapat referensinya, lumayan satu beban di pundak kita lepas satu sudah. Ya. Nanti saya ajak lagi untuk mengurangi satu beban lagi Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, peran kita sebagai pengajar itu secara tidak langsung juga kita adalah mentor Bapak Ibu. Yang namanya mentor itu membimbing menti kita untuk menjadi personal yang lebih baik. Bukan hanya mengarahkan mentor atau menti kita untuk wahai mahasiswa atau siswa-siswa tolong dong kamu ketik di ChatGPT tugas saya ini terus ini keluar jawabannya apa gitu, laporin gitu. Enggak gitu. Ya, tetapi kita mengajak mahasiswa untuk menjadi personal yang lebih baik. Wah, pokoknya pengajar itu adalah pekerjaan yang paling mulia lah gitu ya. Ya, tapi ya memang begitulah ya posisi peran kita. Nah, sebagai mentor kita harus ngapain Bapak Ibu? Kita sebagai mentor itu kan tidak bisa lepas ya. Katanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Maka kita itu mentor biasanya memberikan sharing pengalaman. Contoh kayak saya sekarang ini memberikan pengalaman saya kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ya. Tetapi bagi saya pribadi akan lebih tepat pengalaman yang dialami oleh saya atau orang lain sudah alami. Contoh di sini Pak David sudah ngalamin kena jebakan Batman-nya ChatGPT, ya tolong Bapak Ibu yang lain juga tolong jangan terjerumus dalam lubang yang sama. Ya. Jadi pengalaman dari saya maupun orang lain itu adalah guru yang terbaik.
Kalau saya sudah pernah jatuh, terus saya luka-luka, babak belur, apakah Pak Luki mau nyoba jatuh? Mau nggak Pak Luki? Enggak, Pak. Nggak mau ya. Oh, Pak Yosua jatuh, babak belur nggak mau gitu ya. Maka dari itu peran kita sebagai mentor ini, yuk coba kita desain proses pembelajaran di kelas kita. Ya, apakah prosesnya itu satu arah dari kita? Kita sharing, wah pengalaman saya dulu menggunakan matematika itu bisa seperti ini. Lalu dipraktekkan sama mahasiswanya, atau juga sebaliknya, mahasiswa kita suruh explore, kita suruh showcase, habis itu kita nanti berikan feedback. Nah, contoh nih yang Yusi sudah lakukan sampai saat ini ya, yang luar biasa menurut saya itu adalah setiap week ditutup dengan selling days. Yusi ini kan pengen mendidik atau menghasilkan lulusan yang punya jiwa entrepreneurial ya. Nah, caranya gimana? Explore, cobalah kamu upayakan dalam proses selama beberapa 3-4 hari itu untuk mendesain bisnismu apa, terus kamu praktekkan selling days-nya. Dari situ nanti kakak-kakak mentornya itu akan membina adik-adik menti calon mahasiswa baru yang ikut UWIK itu. Jadi bisa dari mentor memberikan langsung, ngajarin, memberikan experience, cerita experience-nya, bisa juga dibalik. Mereka alamin dulu, terus kita ikut mengarahkan. Itu ya. Nah, coba saya tampilkan nih learning activities yang paling umum ada yang biasa dipakai gitu ya. Kita coba yuk desain aktivitas pembelajaran bukan yang paling benar, tetapi yang paling cocok Bapak Ibu. Ya, most suitable, paling cocok. Katanya pasangan yang ganteng, yang cakep, itu kalah sama yang cocok sama yang nyaman. Ya. Nah, di sini ada contoh, di sini ada diskusi, ada debat. Kalau levelnya atau aktivitas yang kita rancang dengan diskusi, wah tentu saja bisa masuk ke deep learning, tentu saja, gitu ya. Mahasiswa bisa berdiskusi, tanya jawab, mengeluarkan ide opininya berdasarkan fakta yang sudah dia kumpulkan, tentu saja itu bisa. Tetapi akan lebih asik Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau diajak diskusi, contoh nih, kayak tadi nih, sorry ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang pernah ini, pada diem. Di sini apa yang sudah pernah lihat ini, pada diem gitu ya. Kalau diskusi kayak gitu. Tapi kalau kita ajak, ayo kita lakukan proses debat. 5 mahasiswa di kiri, tim A, pro, tim B yang ada di 5 di kanan saya, itu tim kontra. Pro dan kontra silakan beradu siapa yang memberikan opini terbaiknya, gitu ya. Maka muncul proses yang lebih deep lagi daripada hanya sekedar diskusi. Itu contohnya Bapak Ibu. Jadi mereka akan menggali informasi, terus mengutarakan atau mempertahankan posisi pro dan kontra mereka dengan fakta-fakta informasi yang mereka punya. Contoh lain yang bisa dipakai di sini ada role play. Pak, kalau di pemrograman Bapak gitu ya, mau nilai gimana? Saya bisa mendesain, dan saya sudah merencanakan ini nanti di mata kuliah di semester ini. Tugas kelompok saya, proyeknya itu ada, misalkan contoh ada A, B, C, gitu ya, tim A, tim B, sama tim C. Tim A itu akan menjadi jurinya tim B akan menjadi jurinya tim C, dan tim C akan menjadi jurinya tim A, dan akan berganti seperti itu. Saat menguji, mereka memiliki bermain peran sebagai penguji. Saya harus membuat skenario uji cobanya. Nah, disitulah akan muncul feedback yang lebih dalam dari masing-masing
role play-nya mahasiswa, dan juga tentu saja mahasiswa itu atau siswa kita juga bisa belajar untuk self-assessment. Apakah kelompok saya sudah cukup bagus ya? Saya menguji kelompoknya Pak David itu 10 poin. Apakah 10 poin ini saya sudah lolos semua gitu ya? Secara tidak langsung dia akan refleks kepada dirinya sendiri. Kelompok saya sudah jalan nggak? Kayak gitu. Terus peranan kita atau kombinasinya dengan AI seperti apa gitu ya? Ya ini kalimat ini agak ketinggalan. Poinnya adalah membuat proses pembelajaran itu lebih bermakna gitu Bapak Ibu. Kita memaknai proses pembelajarannya itu. Nah, di sini saya sedikit maju supaya tidak terlalu berlama ya. Kalau debat, contohnya tadi ada pengumpulan fakta, pengumpulan efek sampingnya, teori-teorinya itu dikumpulkan sama mahasiswanya, gitu ya. Di area yang tengah ini mahasiswa akan mempersiapkan bagaimana mendefense, bertahan terhadap posisi pro dan kontra. Nah, ini biarkan yang 3 ini atau apapun informasi yang di luar itu biarkan mahasiswa pakai ChatGPT. Jadi tugasnya silahkan dalam tim kalian berlima pakai ChatGPT, cari informasi mengenai bagian pro, mengenai bagian kontra, silahkan. Terus kalian buat analisis SWOT kalian sendiri untuk bisa menyerang atau berdiskusi atau mendebat gitu ya tim lawannya. Dengan demikian mereka sudah nih gitu ya, sudah menggunakan AI gitu, menggunakan teknologi, plus mereka sendiri juga berpikir kritis. Nah, contoh yang berikutnya yang tadi yang terkait role play. Kurang lebih juga sama. Mereka akan menggali fakta-fakta dari kelompok sebelah sana. Oh, kelompok sebelah sana, oh kurangnya di sini. Oh, ternyata desain aplikasinya tampilannya kurang, kayak gitu ya. Terus dia akan berperan, saya sebagai penguji. Pengujinya sebagai apa nih? Apakah saya sebagai orang penguji developer atau saya sebagai user pengguna? Kalau developer tentu saja, wah ini programnya di dalam ada error ini ya, ini kamu tulis programnya keliru ini, variabelnya kebalik gitu ya. Nah, itu diuji sampai ke sana Bapak Ibu. Tapi kalau yang stakeholder, yang pemakai, yang user di depan, ya kita cuma lihat, oh aplikasi ini, contoh, mohon maaf mungkin disclaimer ya, aplikasi Tokopedia di luar ya tampilannya begini, saya pencet tombol transaksi, lihat tagihan, loh ternyata error. Nah, sudah langsung dibilang, wah ini ternyata kamu tidak lolos tes, aplikasimu ada yang gagal. Nah, tapi kalau dari sisi developer, ngeceknya nggak hanya dari tampilan depan, Bapak Ibu, ngeceknya di belakang. Wah ini datanya terhubung tidak, data yang tampil keliru, kayak gitu-gitu ya. Data lebih teknis ke pemrogramannya. Jadi mereka akan mencari job desk-nya, menggali ke sana, biarkan dengan menggunakan AI. Gitu. Terus mereka mendesain skenario tes yang tepat sesuai perannya dan menguji ke tim kelompok lain kayak gitu. Nah, kita di bagian mentor kita bisa mengarahkan, oh tes skenariomu ini masih kurang, bisa yuk digali lagi. Ada kok tes skenario untuk yang ini. Informasimu kurang dalam. Yang kamu uji apanya? Apakah hanya sekedar itu kamu klik tombolnya jalan, atau kamu mau keluar pesan error? Sampai sejauh mana kamu melakukan skenario tesnya? Nah, proses yang selanjutnya, tips yang selanjutnya gitu ya Bapak Ibu, ini ada kita ini pengajar dan sekarang diminta juga sama Mas Menteri untuk bisa punya semangat untuk mengajarkan mendidik anak untuk entrepreneur gitu ya. Ada pelajaran kalau nggak salah, ada kewirausahaan itu sekarang diminta gitu sama dunia pendidikan. Maka kita juga mengenal ada teori tentang effectuation, di mana effectuation itu melihat apa yang kita miliki supaya bisa berlanjut ke
produk atau goal atau resource apa yang bisa kita olah kembali untuk diri kita. Ya, kalau goal ya menuju ke customer atau ke klien kita, kalau resource bisa kembali ke diri kita lagi gitu ya. Maka panahnya bisa keluar seperti ini. Biarkan mahasiswa itu explore dengan AI. Gitu ya. Biarkan mahasiswa itu explore dengan AI. Terus peranan kita apa? Kita coba masuk kita sebagai stakeholder. Kita pura-puranya jadi juri, jadi investor. Kalau kamu punya ide bisnis seperti itu, saya investor mau enggak sih invest di tempatmu? Nah, kayak gitu. Jadi terus tapi ya enggak cuma sekedar jawab ya Bapak Ibu, enggak mau. Tapi kita juga sebagai mentor, kita juga coba yuk bilang, oh kamu kurang tajam di sini. Bisnismu ini kalau kamu mau jalankan bisa berbahaya. Apa gulung tikar kalau ada ini. Nah, biarkan mereka nanti mencari pembaharuannya. Gitu. Saya mungkin akan berikan sedikit contoh. Ini slide ini kemarin belum ada dari tampilan Pak Luki ya. Ini surprise juga mungkin buat Pak Luki. Bapak Ibu, yang tadi selama saya contohkan itu ChatGPT, di mana AI menjawab dengan teks ya, tekstual. Di sini ada AI untuk gambar. Ya, ini harusnya topik ini tidak saya sampaikan. Kenapa? Karena saya tidak menguasai dunia seni, Bapak Ibu ya. Tapi ini ada, tools ini ada. Dan saya mau kaitkan ini ke dalam jiwa entrepreneurnya atau semangat entrepreneur. Tools ini disebut Midjourney, Bapak Ibu, di mana kita bisa menuliskan prompt di atas ini, buatkan WhatsApp DP itu gambar profil picture-nya gitu ya, untuk IT engineer yang muda, motivated, decent, terus ada berbau dengan dunia internet, optics dengan 5G, pokoknya yang modern istilahnya gitu ya, real dan futuristik. Maka si Midjourney ini akan memberikan 4 gambar ini Bapak Ibu. 4 gambar ini kita pilih 1, 2, atau 3. Kalau kita suka dengan versi 1, tetapi kita nggak kepingin gambar tersebut, kita bisa pakai yang V1. Semacam kita jempol, kita like gitu ya. Nanti si Midjourney akan mengenerate gambar baru dengan style dari V1 ini. V1 yang kiri atas gitu ya. Dengan figur atau gambar yang pertama. Yang lain dipakai apa lagi Bapak Ibu? Buatkan logo untuk isian atau gambarnya ada makanan dimsum, terus ada produk name gitu ya. Ada pulaunya, keluar logo seperti ini untuk makanan dimsum. Ini Bapak Ibu bisa bayangkan ini dimsum yang mangkoknya dimsumnya gitu ya. Saya bisa kepikir nih, kalau ini produk yang kanan ini, gambar yang kanan ini dipakai, bisa dijual loh Bapak Ibu gitu ya. Kerjasama sama perusahaan piring gitu ya, jual piring dengan gambar ini. Lumayan kan jadi cuan ya. Dan contoh lain ada seperti ini. Jadi kalau sudah dimasukkan tour guide flyer, buatkan gitu ya. Pilih dari yang ini version keempat yang dipilih, lalu dia suka dengan yang pertama di sini, dia minta upscale. Ini upscale, V ini version. Upscale diperbesar. Saya mau goal-nya yang ini. Maka akan dimunculkan dengan image yang lebih besar. Karena ini image ini kalau diklik akan bentuknya kecil gitu ya. Mungkin saya langsung tunjukkan Bapak Ibu. Ini sebetulnya bukan area saya, bukan ranah saya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu Midjourney. Midjourney ini diaksesnya lewat Discord, mungkin Bapak Ibu kalau mau explore ya. Sementara gratis untuk beberapa perintah saja atau beberapa kali generate, sementara gratis, habis itu berbayar. Di sini cukup ngeri Bapak Ibu, gambarnya cukup realistis. Saya sebagai orang yang awam dengan seni, dengan desain, kalau lihat ini, saya langsung bilang, wah ini gambarmu bagus gitu ya. Wes, percaya saya gitu. Tapi kalau menghasilkan gambar ini orang yang ngerti seni, mungkin ada
seni, wah ini gambar ini masih bohongan, masih fake, masih tipu-tipu. Kenapa? Tekstur muka itu tidak seperti ini misalkan gitu ya. Kalau orang itu berjerawat, bentuk jerawat pimplesnya itu tidak kayak gitu. Contoh itu contoh. Nah sebetulnya saya tidak mau sampaikan juga ke Bapak Ibu kenapa ini saya tidak mendalami area ini gitu ya. Nah ini ada chat nih dari Bu Olivia ya. Mohon bertanya karena dari prodi fashion dan desain, AI untuk mengenerate menghasilkan art sudah ada isu terkait artif gitu ya. Bagaimana tanggapannya? Jadi gini, kalau masalah etika ya Bapak Ibu ya, sampai saat ini memang ambigu. Etika dalam informasi di dunia maya gitu ya, dunia internet ini masih areanya itu terlalu abu-abu masih gitu ya. Kalau dibilang wah ada undang-undang ITE, ya undang-undang ITE itu sejauh yang saya amati itu hanya muncul karena kasus-kasus tertentu gitu. Tetapi yang membatasi ini bikinan AI ilegal, ini bikinan manusia legal, itu masih belum ada. Masih belum 100% clear hitam dan putihnya jelas itu belum. Gitu. Jadi terkait artif atau pencurian ini ya, etika itu ya ini kalau dibilang menyalahi etika, menyalahi Bapak Ibu. Kenapa? Si AI itu membuat gambar berdasarkan pola atau foto-foto atau image yang ada di dunia internet. Itu. Tetapi kenapa saya bilang abu-abu? Di Facebook maupun di Instagram itu ada disclaimer-nya juga. Segala foto yang kita upload ke Facebook atau Instagram atau mungkin TikTok itu adalah konsumsi publik. Namanya konsumsi publik ya berarti publik boleh lihat, bisa saja copy paste, bisa saja capture dari HP-nya ya, screen capture terus dimasukkan untuk menjadi impostor gitu ya, menjadi penipu bisa. Kapan hari sempat Pak Tri itu memberikan informasi di grup SIFT, ada orang ngaku-ngaku menjadi Pak Tri, Pak Tri Anggoro ya, di WhatsApp, terus habis itu mengkontak beberapa orang yang entah bagaimana bisa dapat juga kontaknya, ternyata rekanannya Pak Tri gitu. Sampai akhirnya rekanan Pak Tri itu mengkonfirmasi ke Pak Tri, apakah ini benar kamu gitu ya? Kok nomornya baru, tapi fotonya pakai foto kamu nih Pak Tri gitu. Tapi ternyata fotonya foto yang lama waktu Pak Tri masih sedang studi gitu. Jadi terkait etika betul itu menyalahi aturan sebetulnya, tetapi ini area abu-abu. Kenapa? Masih belum keluar larangan garis kerasnya. Jeder ini dilarang kayak gitu. Nah makanya saya tidak berani sebetulnya memberikan materi ini yang terkait gambar, karena saya belum mendalami terkait etika ini ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi terkait etika pencurian gambar, pencurian kreativitas hak cipta itu saya belum mendalami. Tetapi kembali perlu kita tahu, kita sadar gambar kalau sudah masuk area publik ya konsumsinya publik gitu. Jadi abu-abu. Saya tidak berani memberikan tanggapan yang pro atau kontra ya Bu Olivia. Saya mungkin masih bias tapi ya ini pengalaman dari saya gitu. Nah, saya masuk lagi yang terakhir Bapak Ibu. Kita ini pengajar, tentu saja kita ini juga yang melakukan ujian atau mengeksaminasi gitu ya. Kita yang melakukan tes. Kita yang memverifikasi pertumbuhan dari menti kita atau murid kita. Maka dari itu biar mahasiswa atau menti kita eksplor, pada akhirnya kita juga perlu melakukan jurinya. Kita yang menjadi jurinya. Caranya gimana? Kita buat dengan rubrik yang sesuai. Biarkan mereka eksplor, tapi rubrik yang kita nilai itu mungkin berdasarkan hasil kemampuan debat mereka. Mungkin juga berdasarkan hasil pola pikir role playing mereka sebagai juri penguji software tester atau aplikasi testernya. Dengan demikian kan kita bisa memahami, oh anak ini ngerti. Kalau aplikasi yang indah, itu ya tolong. Kalau error, muncul kotaknya. Mohon maaf, program sedang error.
Bukan yang kalau kita pencet terus tiba-tiba blep, loh kok mati gitu ya. Bukan. Nah, dari situ kita bisa ngajak atau memberikan pemahaman gitu ya, bahwa oh ternyata program yang bagus seperti ini. Gitu. Nah, yang saya lakukan bersama mahasiswa kayak kemarin, ada mahasiswa chat saya tanya, Pak Yosua, apakah tabel kerabat dari seorang staf itu merupakan entitas yang kuat gitu? Terus saya tanya balik, entitas yang kuat itu deskripsinya seperti apa, ceritanya seperti apa? Oh, kalau dia ada atau tidak ada di sistem itu berpengaruh, Pak. Kalau dia tidak ada, maka sistemnya nggak jalan. Oke, apakah kerabat dari staf itu perlu di dalam sebuah perusahaan? Perusahaan yang jalankan stafnya ya Bapak Ibu ya. Apakah kerabatnya perlu gitu? Oh, perlu tapi hanya untuk mencatat tunjangan. Nah, berarti kan dia nempel nih gitu ya. Gandol atau bergantung kepada si staf. Apakah dia menjadi entitas yang kuat? Ya tidak, Pak, harusnya. Nah, kamu sudah tahu harusnya itu tidak. Jawabannya betul, memang dia bukan entitas yang kuat, tapi kamu sudah bisa menjawab itu sendiri. Jadi kita sebagai pengajar, kita yang mencoba menggiring, melakukan verifikasi. Ini loh, yang benar kayak gini. Itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang ada di sini gitu ya, mari kita coba bayangkan kita ini sebagai pengajar di era AI ini, gitu ya. Apa sih kesiapan kita, gitu ya? Tadi saya sudah sampaikan beberapa tips-tips untuk bisa bersama dengan AI, kita pegang kemudi, kita setir AI, gitu ya. Kita bahkan menyuruh mahasiswa, ayo kamu gantian pegang setir, kamu setir AI-nya supaya kita sama-sama menuju nih ke kota tujuan kita, gitu ya. Nah, kita sebagai course designer, sebagai mentor, sebagai entrepreneurial teacher, dan juga sebagai examiner, ini apa yang perlu kita siapkan? Apakah kita mau menganggap AI ini sebagai disrupsi buat kita di dunia edukasi, atau malah kita manfaatkan AI ini, gitu ya? Atau maukah kita ini sebagai mastermind behind the AI steering wheel ini? Itu ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa menyetir AI mencapai goal yang lebih mantap dan lebih efisien gitu Bapak Ibu. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, kita juga perlu bagaimana menghargai, mengapresiasi apa yang sudah mahasiswa itu capai. Dengan saya menyampaikan itu, mahasiswanya dengan senang hati dia bilang, wah ternyata saya udah ngerti ya Pak database gitu ya. Itu padahal baru minggu kedua, minggu ketiga, di mana mahasiswanya itu, oh ternyata gini ya Pak, bener ya, oh ternyata saya bisa. Gitu. Jadi tidak hanya appreciation itu di akhir semester dengan nilai jeder kamu dapat A- gitu ya. Tetapi di tengah-tengah proses pembelajaran kita bisa memberikan encourage kepada mahasiswa juga bahwa kamu ini loh sudah mencapai anak tangga kesekian. Kamu ini capable. Gitu. Termasuk juga kita Bapak Ibu ya, hargailah diri kita sebagai pengajar. Wah, ternyata selama saya mengajar sekian tahun lamanya, mari kita coba lihat, wah ternyata banyak nih kisah sukses di anak didik saya. Ya, jadi coba kita juga mengingat gitu ya, merefleksikan. Nah, supaya kelak anak didik yang baru yang di dunia AI ini juga sukses, kita juga harus berproses, Bapak Ibu. Gitu. Mungkin sharing saya sampai di sini. Sekedar formalitas juga ya, saya tampilkan referensi saya dapat gitu Bapak Ibu sekalian untuk menyusun slide saya di sini. Sekian mungkin Pak Luki, halo, masih bangun Pak Luki? Masih, thank you so much Pak. Mari Bapak Ibu kita berikan applause yang meriah untuk Pak Yos. Thank you so much Pak. Bapak Ibu, tadi nampaknya ada hal yang perlu di-spill begitu ya, kata-kata viralnya sekarang spill, yaitu tentang
etika dan norma dari penggunaan AI ini ternyata masih menjadi debatable, dan itu kami catat untuk nanti kita bisa persiapkan sharing berikutnya gitu. Jadi ini akan berseri, nanti kita akan coba siapkan tentang hal itu dari teman-teman dari DSARC, AIRC ini yang bergelut di dunia teknologi ini sangat luar biasa. Nanti kami minta bantuan dari teman-teman dari sana untuk kita bisa sharingkan. So, kalau ada kebutuhan, silahkan kontak Pak Yosua, silahkan kontak teman-teman dari DSAIRC ini, singkatannya panjang sekali Pak, untuk kita bisa berdiskusi dan lebih bisa saling berbagi begitu satu sama lain untuk tentunya untuk pendidikan di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Tepat jam 12:02 kita akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, selamat Terima kasih siang. Pak Yosua. Terima kasih Pak Yosua, Pak Luki juga, teman-teman dia lagi. Pak Yosua. Thank you. Thank you semuanya. Ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Padi, thank you Padi. Thank you Pak Luki. Mr. Dion, thank you. Ini memunculkan banyak pertanyaan Pak. Keren ya Pak, keren ya. Keren. Iya, Nggak, iya. kaitannya dengan yang pendidikan dasar sih. Kalau yang high Betul. education mungkin ini, tapi untuk yang pendidikan dasar untuk katakanlah untuk usia SD seperti apa gitu. Jadi tadi saya mencatat banyak hal. Nanti kalau ada kesempatan Pak Luki. Monggo Pak, monggo. Jadi di SD itu ya jangan menghafal lagi Pak, sudah. Iya. Itu aduh ya susah kalau Tidak apa-apa Pak Luki, tapi menghafalnya lebih ke arah konsep yang fundamental mungkin ya. Iya, Sehingga iya, ini bisa dikaitkan dengan studi kasus. Oh, kalau ada studi kasus kayak gini, menurut teori ini itu tidak boleh. Nah, baiknya gimana gitu. yes. Si anak juga bisa mendesain. Oh, warna ini sama ini nabrak, nggak kelihatan nih tulisannya gitu ya. Maka bisa terproses memikirkan ide baru. Bagusnya warna apa kayak gitu. Jadi tadi saya sempat berpikir itu Pak Luki bagaimana melatih ketangguhan. Ya, betul. Jadi dengan mengikuti proses itu bagaimana ketangguhannya bisa juga kita uji gitu. Jadi untuk ini salah satunya ya, yang lainnya juga bagaimana mengembangkan karakter-karakter yang lainnya gitu. Jadi kalau tadi kan lebih banyak informasi atau knowledge ya yang disajikan gitu untuk mendapatkan itu, dan juga keterampilan analisa. Tapi mungkin kalau anak pendidikan dasar yo SD awal-awal sama itu perlu lebih dalam lagi nanti bagaimana cara mendrive-nya itu. Mungkin bisa dengan pola Pak Adi. Jadi mereka memahami sesuatu atau mengenal biar mancep gitu ya, biar pakem di bayangan mereka adalah oh ternyata yang seperti ini pakai pola kayak begini gitu. Jadi bisa juga dengan pola oh ternyata yang warna-warna kuning itu bisa diidentifikasikan sebagai tong sampah, karena kan identik biasanya kalau warna-warna kuning, bak yang warna kuning itu biasanya tong sampah. Kalau yang bak warna biru oh itu biasanya dipakai warna untuk air, bak air semacam itu. Jadi ada mengenal polanya ke sana nanti, atau mungkin oh ini ternyata adalah hewan-hewan yang amfibi gitu, atau hewan-hewan yang katakan unggas atau mamalia kayak gitu, mengenal pola gitu mungkin. Pak. Banyak sih. Mantap Pak Yos, thank you. Terima Tunggu kasih sesi berikutnya. Karena ini menarik, mungkin usulannya jamnya mungkin agak sore mungkin Pak Yus ya, supaya guru-guru bisa join. Betul. Kalau baik Bu Siska. sayang banget nih gitu ya. Jadi kalau bisa waktunya agak-agak sore sedikit ya Pak Adi ya, biar guru-guru bisa ikut semua. Iya, eman gitu ya. Jadi iya ini jam-jam mengajar sih. Jadi kemarin waktu saya sharekan ya begitu. Waduh kok tabrakan semua ya. Ya udah coba nanti kita. Iya benar. Oke, sampai ketemu lagi. Pak Luki bisa dibagikan Pak Luki. Siap.
Ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, thank you. Terima kasih Pak semuanya. Suku, Teman-teman. Sampai terima jumpa. kasih ya. Sehat selalu Salam untuk semuanya. teman-teman Banjar, Bu, Pak Adi, thank you. Siap, Ya, siap Pak Pak. Luki, sehat selalu Ya. Pak Yuswa. Sampai Yuk. jumpa. Terima Di kasih, sesi Bu. berikutnya. Saya izin Iya. ya. Izin Pak.